Oke. Oke, screen-nya udah masuk, teman-teman? Udah masuk. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mr. Alfa dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Work Values. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Intan Nadia, yang kedua ada Galuh Fadila, yang ketiga ada Farah Nuriska, yang keempat ada Raffi Fauzi, yang kelima ada Wahyu Nur Amalia, yang keenam ada saya sendiri, Imam Arita Dewati, dan yang terakhir ada Atiatul Nur. Next slide, please. Next slide, please. Oke. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi work values atau nilai-nilai dalam bekerja. Work values atau nilai-nilai dalam bekerja dapat didefinisikan sebagai keyakinan dalam diri individu yang berfungsi sebagai prinsip yang memandu, menuntun, mengarahkan individu serta menjadi pendorong dalam bekerja. Secara garis besar, dengan mengetahui work values yang dimiliki, kita memiliki acuan dalam mengeksplorasi diri untuk mengetahui nilai-nilai yang diprioritaskan dalam bekerja. Definisi work values menurut beberapa ahli, yang pertama dari Hofstede dalam Matsumoto dan Juang tahun 2000 adalah orientasi individual dan sikap terhadap pekerjaannya sendiri, terhadap hubungan personalnya dengan anggota perusahaan, dan loyalitas kepada perusahaan maupun organisasi. Yang kedua dari Wallach 1981, work values menggambarkan sikap individu terhadap pekerjaannya secara umum, bukan pada posisi ataupun spesifikasi dari pekerjaannya di perusahaan. Dan yang terakhir dari Charrington 1980 mengungkapkan bahwa work values merupakan suatu refleksi sikap seseorang terhadap aspek-aspek pekerjaannya seperti aktivitas ataupun keterlibatan dalam perusahaan, jenjang karir yang lebih tinggi, dan komitmen organisasi. Next slide, please. Budaya kerja merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku, dan keyakinan yang dianut oleh tiap individu karyawan dan kelompok karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi dan individual. Next slide, please. Berikut ini adalah negara-negara yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada Jepang, yang kedua India, yang ketiga Korea Selatan, yang keempat Malaysia, dan yang terakhir Prancis. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atiatul Nur. Atiatul Nur, time is yours. Baik, terima kasih Areta atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan work values atau nilai kerja yang ada di Jepang. Jadi nilai kerja yang ada di Jepang sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Perdana Menteri Jepang, Taro Aso, mengatakan nilai kerja di Jepang yang pertama termuat dalam Kojiki. Dalam Kojiki dikatakan bahwa Dewa Matahari melihat banyak dewa lain yang bekerja. Taro Aso juga mengatakan bahwa nilai kerja di Jepang adalah menghargai sebuah kerja keras. Next slide, please. Baik, lalu yang selanjutnya ada 5 nilai atau semangat yang dipegang teguh oleh masyarakat Jepang yang sangat mempengaruhi work values atau nilai kerja. Yang pertama ada semangat Bushido. Semangat Bushido ini yaitu semangat kerja keras yang dimiliki orang Jepang secara turun-temurun yang melahirkan proses belajar tak kenal lelah bagi setiap orang, mulai dari pimpinan hingga pekerja lapangan. Semangat ini meliputi kejujuran, kehormatan, keberanian, kesetiaan, kepekaan, kerendahan hati, dan keadilan. Lalu yang kedua ada disiplin samurai. Hal ini sesuai dengan yang diajarkan para samurai zaman dahulu, yaitu melakukan apapun sesuai peraturan yang berlaku. Disiplin samurai ini meliputi tidak mudah menyerah, tidak takut pada cobaan dan kesusahan, pintar memanfaatkan segala sumber yang ada, sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik, dan juga tidak boros. Lalu yang ketiga ada budaya Keisan. Budaya Keisan ini merupakan perubahan secara berkesinambungan menuju kebaikan, berfungsi untuk memperbaiki diri untuk mencapai tujuan. Dalam budaya ini, diperlukan sifat kreatif, inovatif, produktif, dan juga kerajinan, kesungguhan, minat, dan keyakinan. Lalu yang keempat ada prinsip Kaizen.
yaitu mengoptimalkan biaya dan waktu untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dalam kuantitas besar. Lalu yang selanjutnya ada sistem Keiretsu Zaibatsu. Sistem ini melambangkan bahwa persatuan akan menghasilkan kebersamaan dan melahirkan kekuatan. Lalu yang selanjutnya ada 3 prinsip utama pemerintah mengenai ketenagakerjaan. Yang pertama ada seumur hidup atau Shushin Koyo. Yang kedua ada sistem senioritas atau Nenkojuretsu. Yang ketiga ada penggabungan antar organisasi atau perusahaan. Next slide please. Baik, yang selanjutnya ada budaya kerja di Jepang. Yang pertama, Jepang ini tidak lepas dari para pekerjanya yang disebut sebagai salaryman. Para pekerja ini rata-rata menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bekerja di suatu perusahaan. Yang kedua, di Jepang, bekerja di perusahaan pemerintah lebih menjamin kehidupan seseorang daripada bekerja di perusahaan swasta. Untuk masuk ke perusahaan milik pemerintah sangat sulit. Seseorang harus mengikuti tes terlebih dahulu. Jika diterima di perusahaan milik negara, seseorang tidak perlu cemas memikirkan kelangsungan hidupnya karena pemerintah pasti akan menghargai setiap jerih payah dengan sangat layak. Selain itu, para pekerja pemerintah ini memiliki banyak kesempatan untuk dipromosikan menjadi petinggi suatu perusahaan dan gaji yang bertambah seiring dengan bertambahnya umur. Lalu yang ketiga, perusahaan di Jepang tidak hanya mengadakan training mengenai hal-hal yang menyangkut pekerjaan, tetapi juga mengadakan training khusus untuk menanamkan loyalitas kepada para pekerja melalui slogan dan lagu. Lalu yang keempat, ada prinsip menjadi pekerja seumur hidup didasari atas asas loyalitas dan hubungan antara pemimpin atau oyabun dan juga bawahannya atau kobun. Dalam suatu kelompok atau perusahaan terdapat hierarki seperti dalam keluarga. Perbedaan antara senior dan junior sangat jelas dalam karir di Jepang. Para senior akan memimpin para bawahannya menangani masalah-masalah penting dan akan senantiasa membantu para juniornya. Dan sebagai gantinya, para juniornya diharapkan mendukung para senior dalam berbagai kondisi serta memberikan keloyalan mereka terhadap para senior. Next slide, please. Baik, yang selanjutnya ada budaya kerja India yang akan disampaikan oleh Raffi dan Galuh. Kepada Raffi dan Galuh, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Atia. Jadi berikutnya Mr. Alfa dan teman-teman, kami akan menjelaskan tentang budaya yang ada di India, budaya kerja yang ada di India. Kebudayaan India itu penuh dengan sinkretisme dan pluralisme budaya. Jadi kebudayaan ini terus menyerap adat istiadat, tradisi dan pemikiran dari penjajah dan imigran sambil terus mempertahankan tradisi yang sudah mapan dan menyebarluaskan budaya India ke tempat-tempat lain di Asia. Kemudian untuk budaya kerjanya, yang pertama adalah orang India sangat dibimbing oleh agama mereka masing-masing dan nilai-nilai bersama mereka. Kemudian yang kedua, orang India juga sangat mementingkan keluarga dan komunitas. Ini bisa teman-teman saksikan contohnya pada keturunan ataupun ketika bekerja di sektor perfilman atau Bollywood, itu sangat mementingkan sekali keluarga dan komunitas. Tidak hanya di sektor perfilman, bahkan di sektor-sektor lainnya pun juga masih mementingkan keluarga dan atau komunitas. Yang ketiga adalah konsep saving face. Jadi menghindari kesalahan atau segala jenis situasi memalukan dan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi transaksi bisnis Anda di India. Yang keempat, membangun hubungan bisnis dan kepercayaan yang baik adalah penting di India. Jadi Anda harus bisa menghabiskan banyak waktu di pertemuan, makan malam, dan klub sosial dengan mitra bisnis yang potensial. Dan yang kelima adalah tingkat perasaan kasih sayang dan kebaktian seorang anak perempuan di India jauh lebih tinggi dibanding dengan negara lainnya, kata Sylvia Ann Howlett, Presiden dari Pusat Kebijakan Dunia Kerja yang meneliti studi terbaru mengenai tantangan yang dihadapi kaum perempuan pada tempat kerja di India. Jadi kalau di sana itu perempuan itu sangat berbakti sekali kepada
keluarga mereka gitu. Kemudian budaya kerja selanjutnya seperti budaya Asia lainnya, di India juga tidak suka mengatakan tidak. Kayak kalau di Indonesia itu namanya kayak sungkanan atau merasa tidak enakan gitu. Kemudian orang India lebih memilih melakukan bisnis dengan orang-orang yang telah mereka kenal cukup dekat untuk mereka percayai dan hormati ketika ingin menjalin hubungan sebagai mitra bisnis. Tepat waktu adalah hal penting bagi mereka. Ini juga sepertinya budaya yang diterapkan di seluruh dunia bahwa menghargai waktu itu penting, dan India pun juga tentu menerapkan budaya kerja tepat waktu. Kemudian ada jabat tangan. Jabat tangan adalah cara standar untuk menyapa pria dan wanita di lingkungan bisnis, berapapun usia ataupun senioritas mereka. Dan ada orang India cenderung menghargai ruang pribadi mereka dan umumnya tidak mudah melakukan kontak fisik. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Galuh. Silakan Galuh. Baik, terima kasih Raffi. Oke, yang selanjutnya ada bertukar atau memberikan kartu nama adalah hal penting ketika melakukan bisnis di India dan harus ditangani dengan hormat. Jadi, pastikan kartu Anda menyertakan nama, nama perusahaan, posisi, dan alamat email Anda. Semuanya dalam bahasa Inggris. Dan jika Anda memiliki gelar yang lebih tinggi seperti master atau PhD, Anda mungkin ingin mengungkapkan di kartu bisnis Anda, karena itu akan memberikan Anda rasa hormat yang lebih besar di India. Lalu ada orang India tidak terlalu dibatasi oleh waktu dibandingkan orang Australia. Dan berikutnya ada pakaian konservatif dan profesional diharapkan dalam pengaturan bisnis, meskipun ini dapat berbeda tergantung pada musim dan kota. Jadi pria umumnya harus mengenakan jas dengan dasi dan wanita harus mengenakan gaun bisnis atau jas dengan blus tidak berpotongan rendah dan dalam hal rok tidak terlalu pendek. Namun di musim panas lebih baik bagi pria untuk tidak mengenakan jaket. Wanita harus menghindari mengenakan pakaian pendek atau mengekspos pundak mereka. Lalu orang-orang memasuki pertemuan sesuai urutan kepentingan dengan orang berpangkat paling tinggi tiba pertama dan seterusnya. Jadi karena itu jika pemilik atau direktur perusahaan tidak ada, kemungkinan Anda masih terlibat dalam negosiasi awal dan tidak akan mencapai kesepakatan akhir pada pertemuan ini. Dan berikutnya ada di India, orang berpangkat paling tinggi membuat keputusan akhir. Next slide, please. Lalu ada bagi mereka kepercayaan adalah kunci bisnis yang baik dan mereka akan mencari komitmen yang jujur untuk hubungan Anda. Jadi, jaringan bisnis mereka sering terdiri dari kerabat dan teman sebaya karena nepotisme menjamin kepercayaan. Lalu jika Anda kehilangan kesabaran, Anda mungkin kehilangan kepercayaan mereka dalam melakukan bisnis dengan Anda. Semua masalah, ketidaksetujuan atau konflik harus ditangani dengan cara yang paling diplomatis. Dan berikutnya ada negosiasi. Ada beberapa negosiasi. Yang pertama itu bersabar dengan negosiasi karena mereka dapat berkembang jauh lebih lambat. Dan yang kedua ada pertimbangan. Lalu ada tempat kerja di India bersifat hierarkis berdasarkan usia dan posisi. Dan ada juga kebanyakan orang India tidak merasa nyaman berbicara secara langsung dan jujur dengan mereka yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan mereka. Dan yang terakhir, ada masyarakat India menganggap kaki yang tidak bersih sebagai penghinaan yang mematikan, bahkan saat Anda tidak sengaja menyentuh kaki seseorang. Jadi jika Anda diundang makan oleh seorang rekan kerja dari India, bersiaplah untuk menanggalkan sepatu di luar pintu. Next slide, please. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Kepada Amalia, waktu dan
Hair dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Galuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Korea Selatan. Korea dikenal sebagai salah satu negara yang sibuk karena penduduknya memiliki etos kerja yang tinggi. Hal ini pula yang membuat Korea mampu bangkit dari keterpurukan sebagai negara jajahan hingga kini berhasil menjadi negara yang maju. Bahkan Korea menjadi tujuan beberapa warga asing untuk bekerja di sana karena menjanjikan sebuah prospek yang bagus untuk masa depan. Namun pada kenyataannya, selalu ada yang pahit di balik hal manis. Sama seperti di Indonesia, di Korea pun memiliki culture yang dinilai bahkan oleh warga mereka sendiri tidak menyenangkan. Yaitu, apakah itu? Hal ini pula yang terjadi di Korea dan dikeluhkan oleh masyarakat sana. Walau banyak perusahaan Korea yang mengatakan karyawan mereka bekerja sehari selama 8 jam, namun pada kenyataannya banyak pekerja yang lembur lantaran pekerjaannya yang menumpuk. Next slide, please. Ada semacam aturan tak tertulis, yang dimana para pekerja diharapkan untuk bekerja lembur secara teratur. Jam lembur mereka terkadang tidak mendapatkan kompensasi apapun, dan terkadang lemburnya para pegawai ini bukan karena banyaknya pekerjaan, tetapi karyawan diberi tugas pekerjaan mendesak yang harus dilakukan menjelang jam pulang. Atau terkadang beberapa orang yang memilih untuk tidak terburu-buru dan bekerja, mereka merasa sistem kerja ini sangat ideal, walaupun ini artinya mereka tidak bekerja secara efisien. Selain culture kerja yang overtime, beberapa perusahaan Korea juga masih menjunjung tinggi hierarki. Budaya ini juga sering dikeluhkan oleh masyarakat Korea. Meski memegang sistem hierarki, perusahaan Korea sebenarnya sangat menghargai tim yang erat dan lingkungan perusahaan yang kohesif. Next slide. Di balik itu semua, budaya kerja orang Korea yang bisa kita tiru sudah menjadi rahasia umum bahwa warga Korea Selatan memiliki etos kerja yang luar biasa, sehingga mampu menjadikan Korea sebagai negara maju dan unggul dalam berbagai bidang. Di antaranya yaitu pola kerja cepat. Para pekerja di Korea Selatan memiliki pola kerja yang cepat. Pola kerja ini biasanya dikenal dengan sebutan pali-pali dalam bahasa Korea, yang artinya cepat-cepat. Tetapi meski begitu, mereka tetap bertanggung jawab dengan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian yang kedua ada disiplin dan tepat waktu. Selain pola kerja cepat, orang Korea juga dikenal disiplin waktu. Mereka sangat menghargai waktu dan tidak ingin membuang waktu secara percuma. Saat ada pertemuan, mereka sangat tidak bisa mentoleransi orang yang datang terlambat karena itu berarti tidak menghargai orang lain. Yang ketiga, ada fokus dan tidak menunda pekerjaan. Budaya kerja yang lain yang wajib kita tiru adalah saat bekerja, orang Korea akan fokus hanya pada pekerjaannya saja. Selama itu, mereka tidak akan melakukan pekerjaan lain seperti membuka media sosial, bergosip, atau melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Yang keempat, ada tidak mudah tersinggung. Terkadang ada seseorang atasan yang menegur atau memarahi bawahannya di depan rekan kerja yang lain karena dia bekerja secara lambat atau berbuat kesalahan. Bukan tanpa alasan, para atasan melakukannya dengan tujuan agar bisa menjadi pelajaran untuk rekan kerja yang lainnya. Selain itu, tindakan tersebut juga akan memberikan efek jera, sehingga karyawan tersebut bisa memberikan performa yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kemudian yang kelima, ada sopan kepada atasan. Meski sering mendapat teguran dari para atasan, tetapi para karyawan di Korea Selatan tetap menjunjung tinggi nilai kesopanan dan menghormati atasannya. Kesimpulannya yaitu, terkadang bekerja terlalu berlebihan memang tidak baik, dan ada kalanya harus memikirkan kesehatan fisik serta mental. Dan dari pembahasan di atas, kita dapat memetik sisi positifnya jika masyarakat di Korea dalam hal pekerjaan memang baik, dan mereka memiliki etos kerja yang baik di negaranya. Next slide. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Baik, terima kasih Amal untuk waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya kerja orang Melayu. Jadi, dalam kehidupan orang Melayu, etika atau budaya kerja mereka telah diwariskan oleh orang tuanya secara turun-temurun.
Masyarakat Melayu dulunya memiliki budaya kerja yang disebut dengan semangat kerja yang tinggi, semangat yang mampu mengangkat hakikat dan martabat kaumnya untuk duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan masyarakat dan bangsa lain. Sedangkan budaya kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu, diakui oleh banyak ahli karena hal ini sangat ideal dengan budaya kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Dengan model pedoman kerja Melayu tersebut, masyarakat Melayu mampu membangun negeri dan kampung halaman mereka. Kemudian mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan. Orang-orang tua Melayu dulu mengatakan bahwa berat tulang ringanlah perut. Maksudnya adalah mereka yang malas bekerja, hidupnya akan melarat. Sebaiknya ringan tulang, beratlah perut, yang berarti barang siapa yang bekerja keras, hidupnya pasti akan tenang dan berkecukupan. Next slide, please. Oke, selanjutnya orang tua dulu juga mengingatkan bahwa dalam mencari peluang kerja, janganlah memilih-milih. Maksudnya adalah jangan mencari kerja yang senang dan tidak mampu atau tidak mau bekerja keras. Itu bukanlah sikap orang Melayu yang ingin maju. Kerja yang perlu dipilih adalah kerja yang jangan menyalah. Maksudnya jangan menyimpang dari ajaran agama dan adat istiadat. Kemudian keutamaan kerja masyarakat Melayu tercermin dalam memilih menantu atau jodoh. Orang yang belum bekerja lazimnya dianggap belum mampu menghidupkan anak bininya. Orang seperti ini tidak akan dipilih untuk menjadi menantu ataupun jodoh anaknya. Beberapa pernyataan di atas memberikan petunjuk bahwa orang Melayu telah menanamkan budaya kerja dalam kehidupan masyarakatnya. Kemudian orang Melayu mendasarkan budayanya dengan teras Islam selalu memandang bahwa kerja merupakan ibadah, kewajiban, dan tanggung jawab. Bekerja sebagai ibadah merupakan hasil pemahaman orang Melayu terhadap Al-Quran dan hadis. Dari sisi lain, orang Melayu memandang bahwa budaya kerja bukan semata-mata untuk kepentingan hidup di dunia, tetapi juga untuk keselamatan hidup di akhirat. Oleh karenanya, kerja haruslah mampu membawa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan duniawi. Selain itu, juga dapat menjadi bekal hidup di akhirat. Next slide, please. Selanjutnya, orang tua Melayu juga mengatakan bahwa bila bekerja karena Allah, disitulah ia menjadi ibadah. Ungkapan ini menunjukkan pula bahwa orang Melayu memandang pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas dapat menjadi ibadah bagi seseorang. Para ahli antropologi dan sosiologi yang telah melakukan kajian terhadap budaya kerja orang Melayu yang kemudian menarik suatu kesimpulan bahwa orang Melayu yang pemalas dalam kerja, baik kerja tani, buruh, pegawai, dan dunia perdagangan. Bagi masyarakat Melayu, pekerjaan dapat mengangkat status sosial seseorang. Apabila di dalam masyarakat Melayu ada tukang yang kerjaannya asal jadi, disebut juga dengan tukang Pak Sendul. Kemudian orang yang bekerja dengan keahliannya, bekerja dengan cermat dan pengetahuan yang memadai, maka akan mendapatkan kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Melayu. Ungkapan tersebut secara tegas menggambarkan bahwa pekerjaan menjadi salah satu tolak ukur untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian selanjutnya secara teoritis dan filosofis, orang Melayu memiliki budaya kerja yang hampir sempurna, walaupun banyak anggapan bahwa orang Melayu serba ketinggalan, peraju, dan sebagainya. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, berbagai perubahan dan pergeseran nilai budaya terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam masyarakat Melayu. Apabila kita sebagai pewaris budaya tidak mau atau tidak memiliki keinginan untuk menggali dan menjaga nilai budayanya, maka tentu kita tidak dapat membina dan mengembangkan budaya yang kita miliki. Sekian penjelasan dari saya mengenai budaya kerja orang Melayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Nadia. Intan, time is yours. Baik, terima kasih untuk waktunya Farah. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya kerja di Perancis. Jadi work values atau sifat work values adalah sikap atau dedikasi seseorang terhadap pekerjaannya, dan setiap negara tentunya memiliki work values yang berbeda-beda. Dalam aspek budaya umum, orang Prancis terkenal dengan ramahnya terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun, mereka sendiri juga memiliki beberapa hal yang hanya dilakukan ketika bekerja.
Dan mungkin hal-hal ini tidak dilakukan oleh negara-negara lain. Next slide, please. Yang pertama, kolega bukanlah teman. Perilaku penduduk maju yang individualis memang tidak membutuhkan ruang untuk kehidupan sosial. Seperti yang biasa terjadi di Asia, kolega kantor dapat menjadi teman untuk berbagi cerita kehidupan pribadi, keluarga, dan beberapa hal lain. Namun ketika di Prancis, kolega hanya sebatas dunia profesional, bukan seorang teman yang bisa diajak keluar bersama atau hanya berbagi cerita pribadi. Acara makan di restoran pun hanya sekedar bentuk perpisahan kolega lain yang hendak keluar dari kantor. Yang kedua, diskusi berita lokal. Orang Prancis terkenal tidak suka membicarakan berita yang mendunia dalam hal bekerja. Mereka lebih senang membicarakan berita lokal yang terjadi saat itu dan biasa dilakukan antar kolega untuk meningkatkan hubungan mereka, walau hanya sebatas dunia profesional. Yang ketiga ada work detail oriented. Jadi orang Prancis terkenal berfokus pada proses dalam pekerjaannya dibandingkan hasil. Ini berkebalikan dengan negara-negara lain yang contohnya adalah Indonesia. Mereka menganggap dengan mementingkan detail dan proses hingga hal kecil pun, kualitas hasil pekerjaan mereka akan lebih terjamin dan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan, sehingga cocok untuk pengembangan lebih lanjut. Meskipun begitu, dikarenakan terlalu fokus dengan prosesnya, mereka sering mengundurkan deadline dan menganggap deadline itu bukanlah hal yang penting. Dan yang keempat, rapat. Menurut pengalaman orang-orang yang bekerja di sana, segala isu sekecil apapun pasti akan dibahas melalui rapat. Membuat orang Prancis itu terbiasa dengan yang namanya kritik atau saran, sekaligus pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Dengan diadakannya rapat, mereka menganggap akan lebih mudah menyelesaikan masalah pekerjaan sehingga lebih cepat, lebih efisien. Namun hal ini juga mendukung keterlambatan deadline karena setiap rapat menghasilkan isu lain yang perlu dibahas lagi di rapat selanjutnya atau rapat-rapat yang baru. Demikian penjelasan dari saya mengenai budaya kerja di Prancis, sekaligus menutup presentasi pada malam ini. Untuk Serafa dan teman-teman, selamat malam. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.